Sekali lagi Lukas 17 ayat 11 sampai 19. 3, 2, 1. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul Pujian Penyembahan Mendatangkan Pemulihan Secara Sempurna. Amin. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan mau supaya gereja Tuhan, saya dan saudara, orang percaya, harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan, yaitu pujian penyembahan. Amin. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita itu, tujuan utama itu adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. 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 Saya jujur bahwa saya digerakkan Tuhan dari minggu lalu ya, ada di sini dan saya dengar lagu ya, kebaikan Tuhan, goodness of God, dinyanyikan di sini ya. Dan ayatnya sama ya, dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang di dalam gereja Pentakosta, kita sebut Pentakosta, yang dimana kita selalu ada orang-orang yang suka memuji Tuhan. Ya. Tapi seringkali memuji Tuhan, mengucap syukur itu menjadi sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang terbiasa, ya, istilah yang lebih dikenal itu familiar, kita sudah biasa, ya. Dan kadang-kadang ibadah pun dibikin atau terjadi biasa-biasa, asal-asal, disiapkan asal-asal. Seperti ada cerita lucu katanya di Papua, ya. Mereka sudah biasa menyanyi, memuji Tuhan, main musik. Jadi satu waktu pemimpin pujian naik saja dan dia suruh main keyboard, ya, angkat lagu, ya, seperti Musa. Jadi pemain keyboard mulai tekan, cari nada, ya, nggak cocok, seperti Musa. Dia bilang seperti Musa. Jadi pemain keyboard tekan lagi, nggak pas terus. Terus dia bertanya, Musa yang mana? Karena kan seperti Musa kan ada 2 kan? Seperti rusa biru. Kan ada yang satu, seperti rusa. Jadi mesti tahu rusa yang mana. Nah, dalam memuji Tuhan tidak boleh asal-asal. Ya. Amin. Tuhan mau supaya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu sungguh-sungguh. Amin. Kenapa? Karena itu mempunyai dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan seluruh kehidupan kita. Bukan sekedar seperti 10 orang kusta ini yang sembuh, ya, dari penyakit kusta mereka. Kenapa Yesus memuji 1 orang ini? Karena dia betul-betul melakukan pujian penyembahan. Amin. Sehingga dia mengalami mujizat yang seutuhnya. Amin. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa dari pujian penyembahan. Ya. Mereka hanya menyanyi biasa saja di gereja, di rumah, sama aja. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa ada kuasa yang luar biasa, yaitu memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin.
kemarin saya ada channel YouTube, ya, nama saya sendiri, Franz John Mesa, ya. Nah, saudara, saya mengangkat karena sepanjang minggu ini kan lagi heboh dengan BBM naik, ya. Orang menjadi stres karena dari 7 ribuan yang Pertalite menjadi 10 ribu lebih, ya. Semua angkutan, semua barang menjadi naik, ya. Orang berteriak, di kota-kota orang sedang demo, ya. Tetapi saya mengangkat, ya, sudah 2 kali saya ada video singkat tentang BBM, ya. Kalau yang pertama saya bicara tentang berkat Bapa melimpah, ya, bersama Bapa melimpah. Artinya kalau kita dengan Tuhan, mau BBM naik berapapun, Tuhan pasti menolong. Amin. Karena yang mencukupi kita adalah Tuhan. Kalau kita terus memuji dan menyembah Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Bahkan hal yang paling sulit. Amin. Kalau kita memuji Tuhan, maka mujizat pasti. Amin. Amin. Saya tadi malam coba search di Google tentang pujian, saudara. Di situ saya membaca kisah dulu di Amerika pada waktu perang sipil, ya, itu peperangan, saudara, secara fisik. Nah, waktu mereka awal itu mereka perang zaman itu, selalu ada grup drum bandnya untuk nyanyi, ya. Dan mereka tiap kali dengan grup drum bandnya itu mereka terus memperoleh kemenangan. Nah, satu waktu para jenderal memerintahkan supaya nggak usah pakai pasukan drum band lagi, bawa pulang semua. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Peperangan yang mereka hadapi kalah terus. Akhirnya pemimpin pasukan menulis surat kepada pemimpin mereka, minta supaya grup drum band itu ada, harus ada. Karena tiap kali grup drum band itu ada, mereka memperoleh kemenangan. Amin. Nah, teristimewa kita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita jalan dengan, kita hidup dengan pujian penyembahan, saya percaya hidup kita akan menjadi berbeda. Amin. Amin. Hidup saya dan saudara akan menjadi luar biasa. Hidup saya dan saudara akan penuh dengan sukacita. Amin. Dunia sedang penuh dengan keluhan oleh karena BBM. Orang-orang Kristen harusnya penuh dengan ucapan syukur, sukacita. Kemarin saya beri judul, ya, BBM itu bersukacita, berdoa dan mengucap syukur. Karena itu memang jelas, ya, di dalam surat Paulus kepada Timotius, ya. Tuhan mau supaya kita bersukacita. Amin. Karena kalau kita bersukacita, kita akan memiliki kekuatan. Amin. Semangat untuk menghadapi semua tantangan, persoalan dalam kehidupan kita. Berdoa, kita menaruh semua pergumulan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ya. Amin. Mengucap syukur, kita sedang menempatkan Tuhan pada tempatnya dan kita percaya bahwa Dia menguasai segala sesuatu. Ya. Amin. Karena itu jadilah orang Kristen yang selalu memuji Tuhan. Tuhan membuat media, ya, ini menolong kita. Sekarang di mana-mana di kampung-kampung, bahkan anak-anak juga punya handphone, ya. Nah, handphone itu jangan hanya pakai untuk main game, nonton TikTok, ya. Tapi pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya bisa cerita di dalam keluarga saya, saudara, sudah dari sejak saya pindah ke Manado, kami mengambil keputusan untuk setiap pagi memuji dan menyembah Tuhan 1 jam, ya. Jadi kami bangun pagi, karena di Manado ya ada wifi, jadi kita putar YouTube yang Voice of Worship 1 jam, ya, worship night 1 jam, itu menyembah Tuhan selama 1 jam. Ini kami lakukan itu, dan kami melihat bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ya, sampai sekarang saya tidak jadi gembala sidang, istri saya juga bukan gembala, tapi Tuhan pelihara kami. Amin. Tuhan berkati kami. Karena saya percaya waktu kita menempatkan Tuhan pada tempatnya, maka kita akan siap untuk melihat mujizat. Amin. Amin. Kita akan siap untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya. Amin. Tuhan mau supaya saya dan saudara tempatkan Dia, maka Dia akan menyelesaikan masalahmu, pergumulanmu, persoalanmu, tantanganmu, sakit penyakitmu. Beberapa waktu yang lalu saya nonton
ada siaran langsung khotbah dan juga pujian penyembah. Dan di situ mereka bersangka pada orang yang mengirimkan semacam SMS ke mereka dan berkata bahwa waktu tadi sebenarnya saya sedang sakit parah. Waktu tadi pujian penyembahan Tuhan menyembuhkan saya. Hanya nonton pujian penyembahan. Ya. Allah sedang bekerja. Allah sedang membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Dan saya percaya jemaat Guaria, desa Guaria, kalau penuh dengan penyembahan, pujian penyembahan kepada Tuhan akan menjadi luar biasa. Amin. Nah, kita akan melihat pujian penyembahan ya mendatangkan pemulihan secara sempurna. Yang pertama, saudara perhatikan bahwa ada 10 orang. Alkitab mengatakan waktu Yesus lewat di perbatasan Samaria dan Galilea, ada 10 orang yang berteriak kepada Yesus. Ya. Mereka berseru kepada Yesus supaya Yesus kasihani mereka. Karena kita mengatakan Yesus berkata, pergilah kepada imam, tunjukkan dirimu. Dalam Taurat itu aturannya, seorang yang dianggap sudah sembuh harus disahkan oleh seorang imam, baru dia betul-betul sudah sembuh. Nah, saudara tahu bahwa penyakit kusta itu adalah salah satu dari 3 penyakit di dalam kepercayaan orang Yahudi pada zaman itu, bahwa itu dikutuk oleh Tuhan. Ada 3. Yang pertama kusta, ya, yang diderita oleh 10 orang. Kemudian orang yang mengeluarkan lelehan, ya. Dan saudara-saudara, orang yang atau yang ketiga adalah mandul. Itu dianggap dikutuk Tuhan. Ya. Nah, saya mau katakan kenapa ini perlu diketahui. Karena ini penting, saudara-saudara. Yang 9 itu hanya mengalami mujizat kesembuhan secara fisik. Mereka yang mengalami kesembuhan secara fisik, itu sebabnya mereka berhenti dalam tanda kutip. 10 disembuhkan secara fisik, tapi mereka berhenti di sini. Hanya ada 1 yang luar biasa. 1 ini orang Samaria, orang yang dianggap orang kafir, orang yang dianggap tidak ada tempat di surga. Saudara-saudara, dari kita yang sebelah bilang orang-orang seperti di luar mereka adalah jadi kerak neraka. Ya, bayangkan ini bukan nasi dengan neraka, sudah kerak. Nasi saja sudah parah, apalagi keraknya. Tapi saudara, orang Samaria ini menyadari bahwa ada sesuatu yang penting sekedar dari kesembuhan. Amin. Nah, banyak orang Kristen juga seperti itu. Mereka hanya datang kepada Tuhan hanya harap ditolong Tuhan. Ya, sakit disembuhkan Tuhan. Ya, kalau mereka ada masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan, kekurangan diberkati, ya, masa depan disiapkan. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Ya, mereka hanya berhenti. Tapi perhatikan, ya, perhatikan orang Samaria ini. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia kembali kepada Yesus dan dia dari jauh dia sudah memuji Allah. Amin. Dia sudah memuliakan Allah. Dia sudah meninggikan Allah. Mari saya coba kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara. Bagus sekali kebenarannya ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan orang Samaria ini, ya, dia betul-betul datang kepada Yesus, ya. Dan dikatakan di situ bahwa dia memuji Allah, ya. Kata yang dipakai dalam bahasa asli bahasa Yunani adalah doxazo. Doxazo itu bukan sekedar memuji, tapi memuliakan, menghormati. Ya. Dia betul-betul menghormati Tuhan. Amin. Pertanyaannya, artinya yang 9 itu tidak menghormati Tuhan. Yeah. Jadi saudara, kalau hanya datang ke gereja hanya untuk sembuh, diberkati, saudara tidak menghargai Tuhan. Saudara hanya menggunakan Tuhan untuk kepentingan saudara. Ya. Menggunakan Tuhan untuk kebutuhan saudara. Pelajar dari orang Samaria ini, bahkan tidak arti lain dari doxazo adalah memperbesar, membuat terkenal. Amin. Saudara, Tuhan mau
Tuhan Bapak, supaya saudara jadi orang Kristen yang seperti ini. Membuat Tuhan terkenal. Amin. Membuat Tuhan termasyhur. Amin. Kemarin waktu kami jalan-jalan ya, dan ketemu dengan orang-orang yang dulu kami kenal baik, ya, dan mereka bersaksi suami istri. Ya. Mereka bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Karena betul-betul mereka melihat mujizat yang dalam tanda kutip itu aneh. Karena hari Sabtu itu kan biasanya mereka bilang, biasanya kalau pengumuman BBM naik itu kan malam, toh? Ya. Semua orang sudah tidur baru pengumuman. Jadi besok kaget itu sudah terlambat. Supaya emosinya tidak terlalu. Tapi kemarin itu hampir jam 4 katanya. Jadi mereka cerita saja, mereka punya pertasop di dekat Goa. Ya. Mereka punya pertasop di dekat Goa. Jadi mereka jual sepanjang hari itu. Biasanya jatah mereka kan satu hari itu 3 ton minyak. Jual hari itu nggak laku, cuma laku kalau nggak salah 1 ton. Cuma 2 orang ya? Iya, cuma 2 orang yang datang ya untuk beli. Jadi mereka tutup, mereka pergi di Jailolo makan. Ya. Jadi waktu mereka makan, baru mereka lihat informasi di internet, ternyata BBM naik. Ya. Nah, mereka sudah melakukan pesanan juga untuk hari berikut, hari Minggu, 3 tahun lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Karena mereka hari itu tidak laku, mereka punya sisa 2 ton. Mereka pesan lagi 3 ton, masuk lagi, tapi yang luar biasa, semua pertasop yang lain, ya, itu harga baru. Tapi mereka punya, kan ini kan masih beli dengan harga lama. Mereka punya tetap dengan harga lama. Jadi keuntungannya cuma, jadi Tuhan seperti sengaja kasih biar tidak laku, tapi kemudian laku, itu mereka mendapatkan keuntungan yang double. Sampai teman-teman mereka kaget. Ya. Dan mereka bersaksi bahwa sampai orang ini ada pakai apa kok? Ya. Sehingga bisa begitu. Jadi dia punya suami bilang, mereka yang bilang, karena mereka tahu mereka orang Kristen, mereka bilang, kenapa doa kuat? Ya iya, memang doa kuat. Nah itulah tujuan Tuhan, amin. Amin. Supaya saudara mengalami mujizat Tuhan, supaya saudara memuliakan Tuhan. Amin. Tidak hanya, ya saya sudah sembuh, puji Tuhan, mami, sudah doa saya sudah sembuh, tapi tetap malas gereja. Iya, benar. Artinya saudara hanya membutuhkan mujizat. Ya, betul. Saudara tidak membutuhkan Tuhan. Saudara tidak memuliakan Tuhan. Saudara tidak membuat Tuhan termasyhur. Kenapa Tuhan mau kita mengalami mujizat? Supaya kita bersaksi. Ya, benar. Amin. Tuhan itu dahsyat. Amin. Tuhan itu luar biasa. Amin. Kenapa Tuhan berkati? Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Tiap kali orang datang di rumah saya di Manado, saya selalu bersaksi, rumah ini adalah rumah mujizat. Karena Tuhan kasih saya rumah bukan sekedar supaya saya tinggal, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ini yang saya bilang kepada saudara. Ada pendeta dari Papua, pendeta Galvani datang itu tahun-tahun itu lagi ramai, banyak pendeta calon anggota dewan. Dia duduk di rumah saya dan dia lihat kanan kiri dan dia bilang, wow Pak Pendeta, ini rumah anggota dewan. Saya bilang, tidak, ini rumah pendeta. Amin. Karena banyak kali kita berpikirnya anggota dewan saja yang diberkati. Ya, benar. Saudara dan saya juga loh orang yang diberkati. Amin. Amin. Nah Tuhan mau supaya kita memuliakan Dia. Sungguh-sungguh memuliakan. Amin. Nah kata berikut untuk yang dilakukan oleh orang ini, dia memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Saudara tahu bahwa kata nyaring itu dalam bahasa Yunani juga tulisannya mega, tapi bacanya megas. Jadi kata mega yang kita sering pakai itu dari bahasa Yunani. Nah kata itu Bapak Ibu Saudara, itu mempunyai arti yang bukan biasa. Jadi orang Samaria ini datang kepada Tuhan bukan sekedar datang, puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya, terima kasih ya Tuhan. Maaf ya, kita nggak bisa kasih apa-apa.
Enggak. Tuhan mau engkau bersuara nyaring. Amin. Ya. Kalau engkau diberkati, bersuara nyaring. Amin. 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 Ya, karena kita ini gereja bukan aliran kebatinan. Bukan aliran kebatinan. Jadi jangan menyanyi. Ya. Kelihatannya rohani, tapi di hadapan Tuhan saudara tidak sungguh-sungguh. Saya berani. Ya, Tuhan suka juga suara nyaring. Ya. Saya melihat arti dari kata megas ini dalam bahasa Yunani. Itu besar, sangat dahsyat. Ya, nyaring untuk suara kencang untuk angin dan keras untuk demam. Jadi ini betul-betul demam goyang. Kan sekedar ya, terima kasih Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara untuk memuji Dia sungguh-sungguh, agung, tinggi. Amin, amin. Betul-betul saudara kelihatan Tuhan. Kita ini orang Pentakosta. Sekali lagi kita orang Pentakosta. Saudara tidak perlu memuji Tuhan itu dipaksa-paksa oleh worship leader. Angkat tangan baru memuji Tuhan. Di mana? Di dapur juga kalau saudara dengar musik pujian penyembah, angkat tangan. Kenapa tidak? Memang ada aturan kalau kita bilang hanya angkat tangan di gereja. Kan di mana saja kan? Karena waktu engkau mengangkat tangan, engkau sedang memuliakan Tuhan. Amin. Ya, jadi dalam mengikuti Tuhan jangan jadi orang pendiam. Di luar pendiam boleh. Ya, dengan istri pendiam boleh, dengan suami pendiam boleh. Tapi dengan Tuhan jangan jadi pendiam. Amin. Amin. Bersukacita, memuji Tuhan sungguh-sungguh dengan suara keras. Kemudian kata berikut adalah dia dikatakan orang Samaria ini tersungkur. Ya, bayangkan, kenapa Yesus sungguh-sungguh memuji orang itu? Ya, karena dia betul-betul melakukan praise and worship yang benar. Amin. Ya, kita biar sudah bertahun-tahun bahkan potong pusat dengan Pentakosta juga memuji Tuhan asal-asal. Ya, itu sebabnya kita tidak melihat mujizat Tuhan. Tahukah saudara, ini ditemukan oleh seorang ahli di India. Tahukah saudara bahwa bertepuk tangan itu bukan saja alkitabiah, tapi itu baik buat kesehatan. Ya, itu orang Cina bicara tentang akupuntur, saraf-saraf di jari. Kalau saudara suka nonton juga di TikTok kadang-kadang, itu kan ada video-video singkat cara untuk jantung sehat tekan di mana, paru-paru sehat tekan di mana. Betul kan? Betul kan? Saudara mau mah supaya sembuh sering tekan di mana? Ya, kenapa? Karena ada saraf-saraf. Dan ternyata dilakukan penelitian, kalau setiap hari saudara tepuk tangan 500 kali, saudara akan jadi orang sehat. Ya, itu bukan gereja, itu penelitian. Makanya di gereja itu jangan suruh tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan juga kayak kadang-kadang tidak kenal. Sudah lihat mujizat bagaimana? Tuhan mau supaya saya dan saudara sungguh-sungguh, amin, amin, sungguh-sungguh. Orang ini kita mengatakan bahwa dia jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus, amin, dan Yesus sungguh-sungguh memuji dia, saudara-saudara. Nah, kata yang dipakai adalah pipto. Pipto itu rubuh, rebah, tersungkur, sujud. Amin. Kita tidak perlu jadi kadrun, istilah di dunia media. Kadrun itu yang dia pesta hitam, karena doa sering toki-toki di lantai, ya, supaya kelihatan rohani. Ya, pakai celana 3/4, ya, piala jenggot padahal cuma 7 biji. Tidak ada hubungan. Tetapi saya mau katakan Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia. Memang saya ingat karena dulu saya pernah 1 tahun di gereja GPDI. Saya tidak tahu sekarang masih ada nggak. Kalau di GPDI itu sebelum ibadah dimulai semua berlutut di kursi. Ya, saya ingat. Ya. Nah, sekarang kita jarang berlutut. Ya, itu sebabnya asam urat bagi, toh.
Mau lutut semua susah. Habis lutut tak bisa bangun. Sebenarnya semua itu baik. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara sungguh-sungguh. Kenapa orang Samaria mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya? Karena dia betul-betul sungguh-sungguh. Jatuh tersungguh. Ya, jangan. Saya takut. Mungkin dulu kita tersungguh. Sekarang sudah sangat jarang atau tidak pernah. Saya di rumah kadang-kadang saya menyanyi, saya berlutut. Karena bagi saya, apa sih susahnya melakukan apa yang Tuhan mau? Itu kan tanda kita bergantung kepada Tuhan. Tanda kita berserah, tanda kita berterima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau sangat baik. Saya dan saudara bisa ada pagi ini karena Tuhan baik. Apa yang engkau balas? Terima kasih engkau sudah datang memberi pemberian, memberi perpuluhan dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah engkau mengagungkan Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, jatuh tersungguh. Amin. Ya, sebenarnya luar biasa loh. Saya terbuka aja, saya kagum dengan Mami ya, sudah usia begini. Tapi setiap 4:30 Mami ya, atau jam 4? Jam 4 Mami sudah bangun untuk berdoa. Nah saudara yang masih muda pun jam 4 tak bisa berdoa. Ya. Kenapa tidak bisa? Ya. Saya percaya kalau saudara memulai setiap hari dengan pujian penyembah, hidupmu akan berbeda. Amin. Kau boleh tes. Ya. Karena Tuhan selalu bilang, bahkan perpuluhan itu bilang ujilah. Ya. Dan jangan perpuluhan saja, uji hidupmu, penyembahanmu. Tiap pagi datang menyembah Tuhan. Tiap pagi datang untuk memuji Tuhan. Amin. Bersyukur. Maka saudara akan lihat hari itu menjadi hari yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu kita memuji Tuhan, ya ada ungkapan yang baik. Dikatakan kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Amin. Ya. Kalau saudara sembah Tuhan, muka saudara akan hijau. Biru. Kan jadi orang bilang kan mata hijau kalau lihat duit. Tapi saudara menjadi serupa dengan apa yang saudara sembah. Kalau saudara menyembah Yesus setiap pagi, saudara akan berjalan dengan mujizat. Yesus saja menunjukkan itu dalam hidup. Kalau saudara perhatikan tiap kali Yesus mengundurkan diri dan berdoa sepanjang malam, atau dia berdoa sepanjang pagi, dia turun, dia langsung bikin mujizat-mujizat besar. Amin. Kalau saudara tiap pagi menyembah Tuhan, hadir untuk menyembah Tuhan, dan saya lihat tidak terlalu lama kok, tidak sampai 1 jam. Iya. Saudara akan menyembah Tuhan, saudara akan pergi ke laut. Itu yang orang Biak paling bangga. Teman di Biak itu, kalau sampai di laut, ikan sutanya. Ya, minyak goreng ada kan? Ya, ada garam dengan lemon kan? Itu masuk. Ya. Jadi, kenapa? Karena orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dia tidak perlu kejar berkat. Berkat yang kejar dia. Amin. Coba sudah tes. Saya berani bilang kepada saudara, uji Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saudara akan lihat hidupmu akan menjadi berbeda. Amin. Hidupmu akan menjadi luar biasa. Hidupmu akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita kembali kepada tujuannya. Saudara perhatikan, kenapa Tuhan di Taman Eden dia menciptakan segala sesuatu, semua tanaman, ikan-ikan, baru dia ciptakan manusia. Karena dia mau manusia itu menikmati. Dosa yang membuat kita semua usir atau terbuang. Tetapi Yesus sudah datang dan memulihkan segala sesuatu. Kalau kita kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita, maka saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi. Amin. 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 Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Yang penting kita kembali kepada tujuan. Yang terakhir yang dilakukan oleh orang Samaria ini, dalam bahasa Yunani digunakan kata Eucharisteho. Eucharisteho adalah mengucap syukur dengan sukacita. Amin. Saudara perhatikan, tiap kali Yesus melakukan mujizat, orang-orang yang bersukacita itu Yesus memuji mereka. Amin. Amin. Mereka tidak sekedar mengucap syukur. Orang
Samaria ini tidak sekedar mengucap syukur, tapi Alkitab mengatakan dia mengucap syukur dengan sukacita. Amin. Amin. Karena itu jadi orang Kristen yang terus bersukacita. Amin. Masalah masih ada selama di dunia ini. Saudara mau jadi pendeta yang paling rohani, saudara mau evangelis yang paling rohani, jemaat yang paling rohani, saudara tetap ada masalah. Tapi masalah adalah kesempatan Tuhan untuk melakukan mujizat. Amin. Jadi Tuhan mau supaya kita terus mengucap syukur, terus memuji Dia, mengagungkan Dia, terus memberi kemuliaan hanya kepada Dia. Dan biarkan Dia pulihkan hidupmu. Dia buka jalan, Dia buka pintu bagi engkau untuk engkau lihat masa depan yang luar biasa. Jangan mengeluh, saudara. Ya. Tuhan tahu. Saya sendiri tidak tahu saudara isi dompet saudara pagi. Tuhan tahu. Dia dapat melakukan mujizat. Mulailah setiap waktu dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan mendatangkan pemulihan sempurna. Karena pemulihan dari Tuhan itu menyeluruh. Saudara tahu bahwa dampak dari kusta itu bukan sekedar fisik yang dirusakkan. Pada zaman itu belum ditemukan obat kusta. Jadi orang itu kalau sudah kena itu tunggu mati. Ya. Karena telinganya mulai putus, jarinya mulai putus, kakinya mulai putus. Jadi mereka kalau saudara baca Alkitab itu mereka kalau dulu kan zamannya dulu kan orang tinggal di dalam tembok benteng karena ada serangan dari suku-suku yang lain atau bangsa lain. Jadi mereka tinggal dalam tembok. Begitu orang kena kusta mereka dikeluarkan dari tembok itu, dibuat gubuk, tinggal di situ. Tidak boleh kena karena kusta itu menular. Jadi saya perhatikan dampaknya itu bukan fisik saja. Coba bayangkan kalau saudara kena penyakit yang orang bilang, karena ini kena penyakit kayaknya Tuhan kutuk. Waktu orang bilang itu sebenarnya Tuhan jahat ya dengan kita. Itu secara roh kan kita mulai sakit. Betul nggak? Sudah tidak lagi bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan apa boleh? Kita kayak kena kutuk begini, tiap kali sial, sudah malas. Betul nggak? Roh saudara mulai rusak. Saudara tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya itu terjadi dengan orang Kristen. Yang kedua adalah jiwa, karena manusia itu terdiri dari 3, disebut dengan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Coba kalau sudah kena penyakit yang tidak ada obat atau penyakit yang dianggap ini contoh saja, ya, tidak ada di sini. Kalau orang kena AIDS, orang akan malu, betul nggak? Karena waktu orang kena AIDS, orang selalu berpikir pasti dia hidup secara seksual, maaf, tidak beres, betul nggak? Atau pasangannya hidupnya secara seksual tidak beres. Dia kena AIDS karena ditularkan oleh orang yang sudah kena AIDS. Pasti dia malu kan, betul nggak? Ya. Jangan orang tahu kita AIDS. Itu sebabnya orang seringkali sembunyi. Karena itu menekan jiwa, perasaannya tertekan, pikirannya tertekan, dia tidak bisa lagi bersemangat. Itu sebabnya kusta itu pada zaman itu mengerikan. Nah, orang-orang seperti ini, saudara-saudara, dia membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan mujizatnya bukan sekedar sembuh seperti 9 orang itu. Ya. Nah, kenapa saudara saya sangat diberkati dengan lagu ya, kebaikan Tuhan yang agak panjang itu, yang ada pendetanya bahkan mengutip dari Mazmur 92 ayat yang ke-1, adalah baik mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, di situ saudara dia berbicara tentang kebenaran, tentang mengucap syukur. Dia bilang di situ dikatakan bahwa adalah baik. Ya, bukan sesuatu yang baik itu selalu kita suka. Ya. Contohnya dia dalam video itu dia bilang, contohnya olahraga. Kita semua ini tahu olahraga itu baik, betul? Tapi kita banyak yang tidak suka olahraga, betul? Istri saya sekali senang dengan saya, dia bertobat. Bukan saja dia bertobat dalam hal-hal yang tidak benar, tapi termasuk olahraga juga. Ya. Baik, tapi tidak enak kan habis olahraga, saudara yang tidak biasa nanti besok kemana sakit, saudara bikin apa yang sakit. Olahraga kemana tambah sakit. Jadi tiap kali saya olahraga, dia bilang, kemudian besok kita bilang, malah kan sakit, badan sakit. Dia bilang, makanya jangan usah olahraga.
Cuma saya pikir, biar badan sakit yang penting sehat. Amin. Daripada sakit penyakit. Orang semua tahu bahwa minum air itu baik buat kesehatan. Ya. Betul nggak? Dokter menganjurkan. Kenapa? Karena memang aliran darah lancar sehat. Ya. Tapi kita malas minum air. Kenapa? Karena pergi kencing. Betul nggak? Betul. Tiap kali pergi kencing. Apalagi kalau berjalan. Tapi saya sangat diberkati itu di grup alumni saya di Malang. Satu kali saudara satu pendeta tulis begini. Lebih baik saya sering ke kamar mandi karena minum banyak daripada satu waktu saya tidak bisa pergi kemana-mana karena stroke. Lebih baik sibuk kencing daripada satu waktu tidak bisa kemana-mana. Jadi saya minum banyak, saudara. Dia sering-sering ke kamar mandi. Yang penting sehat, betul nggak? Ya, amin. Nah, termasuk benar adalah baik mengucap syukur. Kita tahu mengucap syukur itu baik, tapi banyak orang tidak suka. Ya. Atau tidak ada waktu. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur itu sesuatu yang besar akan terjadi. Perhatikan ayat 19. Yesus berkata kepada orang Samaria yang disembuhkan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Seringkali kita hanya baca menyelamatkan engkau. Kita pikir oh dia selamat, puji Tuhan. Tapi saudara, kata yang dipakai, saya coba lihat dalam bahasa Yunani. Kata yang dipakai tulisannya soso, tapi dibacanya sodeso. Sodeso itu adalah membuat keseluruhan, utuh. Amin. Di dalam lagu itu dikatakan bahwa orang Samaria ini disembuhkan Tuhan utuh, sempurna, seluruh. Mungkin ada telinga yang putus, Tuhan membuat telinganya tumbuh lagi. Yang 9 mungkin ada yang putus tidak kembali, tapi dia yang datang dengan pengucapan syukur. Amin. Tuhan pulihkan secara utuh, sempurna. Tuhan buat pemulihan yang Saudara mau hidupmu sempurna? Hidup dalam pujian penyembahan. Karena Tuhan akan buat. Ya, kalau saudara, saya waktu baca ini saya ingat, ya, Panglima Naaman yang datang kepada Elisa. Ya, dia datang kepada Elisa, dia kena kusta, dan ada seorang gadis Israel yang ditawan. Ya, sehingga dia bilang, oh ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Dan dia datang, Naaman datang. Dan waktu dia datang, dia berharap Elia akan datang. Dan ya biasa ya, zaman itu kan orang banyak percaya dukun. Ya, dia datang, dia bikin tujuh kah, dia sungguh kah, dengan kamera kah. Ini dia, waktu dia datang, Naaman datang. Elisa bilang, Elisa tidak suruh masuk tuh. Elisa aja dari dalam bilang, suruh dia pergi mandi di sungai Yordan. Nah, kalau saudara baca kisah itu, Naaman jengkel. Karena dia panglima. Kita panglima kok dia tidak hormati, tidak datang ke bilang baik-baik. Dia cuma suruh dari dalam rumah. Jadi dia bilang lebih baik kita mandi di kita punya daerah. Sungai-sungainya lebih jernih, lebih bersih. Tapi seorang pengawalnya bilang begini, loh, Pak, dia kan suruh tidak susah. Dia hanya suruh masuk di sungai kok 7 kali celup. Nah kenapa tidak lakukan saja? Daripada dia suruh susah, dan ini cuma celup 7 kali. Alkitab mengatakan, akhirnya dia taat, dia celup 7 kali. Waktu dia keluar, kulitnya seperti anak-anak. Pulih secara sempurna. Kalau Tuhan sembuhkan itu sempurna. Amin. Amin. Tapi kalau saudara seperti 9, sembuh sakit, itu bikin susah kembali. Nah, tiap kali cuma dia saja di dalam jemaat itu yang sakit loh. Karena cuma datang untuk cari sembuh, tidak sungguh-sungguh berjumpa hidup dengan si penyembuh itu. Benar. Ya. Sehingga sembuh, ya, hari ini asam urat, besok kolesterol, minggu berikut gula naik, darah tinggi kambuh, tak putar lagi sampai mati. Karena begitu, dia hanya seperti 9 yang tadi. Tapi kalau saudara seperti orang Samaria, saudara akan mengalami pemulihan. Amin. Datang kepada Tuhan, hidup dalam penyembahan. Ya. Tuhan tidak minta banyak, hanya engkau memuji dia tiap pagi saja. Engkau memuji dia tiap pagi 45 menit di depan pastor. Datang untuk memuji Tuhan.
Sungguh-sungguh memuji Tuhan. Waktu engkau berjualan, memuji Tuhan. Amin. Dunia sekarang menolong sekali lagi, teknologi menolong kita, sehingga kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kalau saudara datang seperti orang Samaria, Alkitab mengatakan dia memuji Tuhan Allah dengan suara nyaring, jatuh tersungkur, mengucap syukur. Tuhan berkata, seluruhnya sempurna tepat. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia menciptakan, dalam bahasa Latin itu ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Dia hanya berfirman, burung keluar, berfirman pohon keluar, berfirman ikan keluar. Itu dia melakukan itu. Ya. Nah, apalagi ada. Ya, benar. Cuma tak sumbat. Betul. Betul enggak? Kan contohnya orang stroke. Kenapa stroke? Karena tersumbat itu. Aliran darah tersumbat. Ya, peredaran darah tidak lancar. Jadi stroke. Nah kan cuma tersumbat Tuhan urus sedikit saja sembuh. Tidak perlu pergi ke Gamtala. Ya, tidak perlu cari orang pintar. Saudara lebih pintar, karena Tuhan lebih pintar. Cari orang pintar. Di gua ini tidak ada cari orang pintar. Amin. Ya. Dan Tuhan sepele buat Tuhan. Amin. Dan kalau Dia yang memulihkan itu sempurna. Amin. Hidupmu menjadi kesaksian. Hidupmu jadi berkah. Hidupmu jadi luar biasa. Kembali kepada tujuan awal, Dia menciptakan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Anak-anak muda masa depan gampang buat Tuhan. Yang penting mulai belajar dari muda menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Saya bicara begini, kemarin saya bicara di pemuda. Saya masih pemuda. Itu saya kumpul remaja-remaja di dekat rumah saya. Kami tiap hari itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena saya bukan pendeta, tapi saya suka kumpul mereka, kita memuji, menyembah Tuhan sampai itu hancur hati semua. Ya. Memuji, menyembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bawa saya ke sini. Saya tidak tahu hidup saudara. Apapun masalah saudara, keluarga saudara, mulailah hidup dalam pujian penyembahan. Mungkin sering terjadi pertengkaran, mulailah dengan pujian penyembahan. Mungkin banyak kekurangan, mulai dengan penyembahan. Saya tidak mengatakan saudara memuji Tuhan sampai tidak kerja, tidak. Tuhan hanya minta 1 jam. Tak sanggup kali kau berjaga dengan 1 jam. 1 jam itu sederhana sekedar. Bayangkan 24 jam Tuhan minta 1 jam saja. Mereka tolong Carlota sampai 3 jam. Ya. Kadang-kadang Carlota dari jam 10 pagi, jam 8 malam. Selesai itu juga karena belum makan malam. Kenapa waktu 1 jam dengan Tuhan kita tidak bisa? Ya. Saya percaya kalau umat Tuhan di Guangyan, saudara dekat cuma berjalan, ada yang cuma mungkin 15 meter, 20 meter. Masa kalau gereja ada di Jenggolo sudah tidak bisa kan? Cuma jalan dekat-dekat ini. Ya. Amin. Nah saya percaya kalau semua umat Tuhan di sini pujian penyembahan, Guangyan akan penuh dengan kemuliaan. Amin. Yes. Guangyan akan diberkati. Amin. Guangyan akan pulih. Guangyan akan menjadi desa yang luar biasa, menjadi luar biasa, menjadi kesaksian. Ada banyak mujizat terjadi. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian yang tadi malam saya baca. Ya, saya baca tentang seorang. Memang ini terjadi pada zaman dulu. Seorang gadis muda, waktu dia lahir umur 8 tahun, mereka punya dokter pribadi, tapi waktu dia sakit, zaman itu dia sakit mata, gadis ini masih umur 8 tahun. Dia sakit mata, dokter pribadinya tidak ada, jadi mereka panggil orang bilang dokter, padahal ternyata bukan dokter. Dia kasih obat sehingga gadis ini buta. Gadis ini bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby buta pada usia 8 tahun. Orang buta seringkali tidak ada masa depan. Orang buta artinya dia sudah tidak punya harapan. Yang luar biasa, dia umur belasan tahun, papanya meninggal. Tinggallah mamanya dan adik-adiknya. Karena mamanya tidak sanggup pelihara dia diserahkan ke neneknya untuk pelihara. Fanny Crosby buta tinggal dengan nenek, tapi puji Tuhan neneknya cinta Tuhan. Neneknya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi neneknya tiap hari ajar dia hafal Alkitab. Dia, saudara saya baca luar biasa. Saya yang dosen teologi, saya tidak hafal.
dia baca, dia hafal Mazmur, Kejadian, Keluaran, Imamat, Mazmur, kalau nggak salah semua Injil dia hafal, Amsal dia hafal. Hafal bukan baca, dia hafal. Saudara tahu, apakah dengan hafal saja bisa hidup berubah? Dia adalah orang yang selalu memuji Tuhan. Dalam kisah hidupnya, saudara, dia menuliskan 8.000 lagu rohani. 8.000. Lalu saya dan saudara semua mati belum tulis satu pun. Nah dia buta, ya, malah bikin lagu lagi, bikin batu sandungan. Dia tulis 8.000 lagu. Dia juga menulis 3 buku kumpulan puisi yang terkenal. Tahukah saudara lagu yang kita nyanyi kadang-kadang? Orang Protestan sering nyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Lagu ini aja dimulai dengan ku berbahagia, Ya. ditulis oleh seorang buta. Ini kan luar biasa. Amin. Artinya orang ini betul-betul mengalami Tuhan. Orang ini betul-betul kenal Tuhan. Orang ini adalah orang yang selalu memuji Tuhan. Ada banyak lagu. Ada lagu yang cukup terkenal juga. Kalau dulu kita pakai Kidung Kesukaan itu ada Selamat di tangan Yesus. Saya sudah cerita kata itu. Lagu yang cukup terkenal adalah juga Di Kaki Salib. Saya percaya kalau sudah hidup dalam pujian penyembahan, tidak ada satu halangan pun yang bisa menghalangi. Amin. Dia hidupnya menjadi berkah. Setelah meninggal, lagunya masih dinyanyikan sampai sekarang. Ya. Kenapa? Karena dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita hidup dalam ucapan syukur, berterima kasih karena Tuhan baik, hidup saya dan saudara akan menjadi berkah. Amin. Jangan hidup dengan mengeluh. Ya. Jangan hidup dengan menyalahkan pasangan. Ya. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, anak-anak menyalahkan orang tua, Ya. orang tua menyalahkan anak. Sudah tidak akan lihat mujizat Tuhan. Ya. Belajar dari orang Samaria itu. Dia kembali pulih, utuh, sempurna. Kenapa? Karena dia kembali hidup dalam pujian penyembahan.